Halo teman-teman, hari ini gua mau nge-share ke kalian bagaimana isi dashboard gua. Karena seperti yang kalian tahu gitu ya, gue dari tahun lalu pun sebenarnya udah suka nge-share dashboard gitu ya. Dan spending gua per tahun lalu juga sudah lebih dari 1 miliar ya. Seperti di konten-konten yang sempat gua upload di tahun lalu juga. Kalian juga sempat lihat spending-spending gua. Dan hari ini gue pengen share ke kalian sebenarnya apa sih isi dari dashboard yang sudah spending ratusan juta ataupun miliar, biar kalian bisa tahu nih apa yang sebenarnya perlu dipelajari dari dashboard yang memang sudah spendingnya besar gitu. Jadi tanpa berlama-lama kita coba langsung bedah aja kali ya gitu ya, dashboard gua itu seperti apa. Oke. Nah, di sini gua ambil sampel aja ya guys, 4 account gua karena account gua aslinya ini banyak banget kalau kalian lihat gitu ya. Ini ada BM-nya, macam-macam lah ya gitu ya. Jadi ini banyak banget BM-nya juga tuh. Kalian bisa lihat account-nya juga banyak. Jadi gue ambil sampel aja beberapa account. Bahkan ini gue udah coba maksimumin dan sampai nggak kelihatan totalnya. Jadi ada yang kelihatan totalnya kayak ini, amount spend-nya bisa 100 juta nih. Ada juga yang 650 juta nih. Ada juga yang sampai nggak kelihatan gitu amount-nya. Jadi ya udahlah ya, kita terima aja. Sambil kita lihatlah bedah gitu ya beberapa kesamaan sebenarnya dari cara beriklan gue, gimana caranya gue bisa menghasilkan purchase dan juga spending sebanyak ini gitu loh. Kita masuk ke account yang pertama, mungkin dari yang ini dulu kali ya, yang dari yang 100 juta dulu nih. Nah, ini kalau gue tarik maksimum dari tahun lalu ke tahun ini, gitu. Ini gue spendingnya 109 juta dan juga mendapatkan 180 juta. Berarti bisa dibilang dashboard ini menghasilkan 70 jutaan lah ya buat gue gitu. Dan yang menariknya sebenarnya di sini sih. Jadi kalau kalian lihat sebelah kiri ini kode produk gue, gitu. Jadi gue selalu menamakan kode produk. Terus abis itu kita coba lihat ya beberapa campaign-nya. Isinya tuh seperti apa adset-nya. Jadi memang gue sudah tahu gitu ya bahwa sedang di algoritma yang bentuknya adalah AI gitu ya. Nah, makanya gue tuh sebenarnya suka banget dengan struktur campaign 133 dulu. 131 bahkan. Teman-teman bisa lihat nih 131 cuman satu doang ininya konten iklannya. Jadi satu campaign tiga adset, yang mana adsetnya ini bisa gue yakin ini sama semua harusnya. Untuk small business and medium enterprises, ini juga small business and medium enterprises, ini small business and medium enterprise. Jadi targetingnya sama dan bisa menghasilkan ROAS 2 ya, 2,6 ya di campaign ini ya. Jadi kita spending 3,8 juta dapatnya 10 juta. Oke. Okay? Dan ini gue cukup yakin ini tanggal, jadi tanggal 26, 27, 28. Jadi gue duplikat 3 kali campaignnya. Tapi yang beda apa di besokannya? Oke, yang besokannya yang beda adalah targetingnya. Gitu. Jadi targetingnya ini gue cuman uh, holiday atau family gitu ya. Ini kayaknya movie or video, business or home business nih. Bahkan nama nama adset sama targetingnya aja udah gak nyambung nih guys. Tapi yang penting hasil ya. Ini dapat hasil dan masih bagus juga ROAS-nya. Jadi kalau gue lihat ya, lu mau isinya bisnis, lu mau isinya hal-hal lain gitu ya. Ini targetingnya mau apa, tapi hasilnya nggak gitu beda. Nah ini bahkan cuman disalin doang nih dari tanggal 26 ke 28 disalin doang dan ROAS-nya juga masih bagus. Nah ini menunjukkan bahwa ya yang paling penting selain produk adalah si konten iklan itu sendiri ya. Targeting sekarang udah nggak gitu matters. Ini pembelajaran dari salah satu account. Nah sekarang kita coba lihat yang agak gede lah ya account-nya. Yang sudah bisa menghasilkan purchase dari satu campaign ini bahkan 398. Ini 325 gitu. 325 purchase. Gue mau coba lihat yang di sini dulu. Oh ini Broad. Oke, Broad ini punya satu konten doang. Ya, gue ingat gitu ya, dulu gue lebih fokus dengan menciptakan produk-produk baru, sehingga konten iklannya biasanya cuma satu doang sih. Karena memang metode bikin konten iklan kita sudah oke. Cuman teman-teman yang di sini mungkin beberapa masih bertanya-tanya gitu ya. Katanya sekarang kalau mau konten iklan harus banyak. Iya, gue setuju juga gitu konten iklan banyak. Nah, bahkan bulan lalu, ini baru bulan lalu ya, last month ya. Ini ada satu campaign gue yang kena delete, yang performing karena dia tuh pegang 2 konten iklan doang. Jadi sebenarnya mau 1 konten iklan, 2 konten iklan, 5 konten iklan, 20 konten iklan sebenarnya menurut gua
selama konten lu bisa langsung dibaca dan relevan sama market, gue rasa itu nggak gitu matters. Jadi jangan terlalu terpaku sama harus 20 konten, harus 15 konten, harus berapa puluh konten gitu loh. Bahkan gua 2 konten aja gitu ya. Ini yang kena delete lah ya kemarin. 2 konten aja nih teman-teman. Tuh, teman-teman bisa buka nih cuma 2 konten doang. Ini gua masih oke juga kok hasilnya. Tuh ada 16 yang purchase tuh cuma 2 konten doang dan ROAS-nya juga masih bagus gitu loh. Jadi nggak usah terlalu terpaku dengan kayak harus 5 konten kah, 10 konten, 20 konten, tapi selama kontennya bisa kena gitu ya, itu juga nggak masalah. Oke, itu dari salah satu yang dashboardku juga yang menghasilkan purchase banyak gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat gitu ya, bahkan dari satu carousel bisa dapat 211 purchase in total. Ini berarti runningnya lumayan lama kan campaign ini. Jadi ya lagi-lagi gitu loh. Kalau teman-teman nanya apa yang faktor kesuksesannya, ya berarti apakah kontennya fit atau enggak gitu loh. Karena ini targetingnya biasa banget. Bahkan kalau teman-teman wondering ini apa sih maksudnya tea, maksudnya juice gitu ya. Kita coba lihat ya. Ini, gini doang. Interestnya tea, sisanya placementnya otomatis gitu ya. Oh, placementnya diatur ini. Kalau nggak salah, nggak otomatis. Cuman udah gitu aja gitu loh. Nah ini gitu ya. Tea, habis itu action diatur. Terus ini woman. Habis itu udah, that's it. Gitu ya. Nggak perlu terlalu banyak kesulitan gitu. Dashboard yang lain gitu ya. November, growth, healthy life, healthy food. Ya, gue sering banget gitu ya. Sekarang ini pakai tiga targeting dalam satu campaign. Walaupun belakangan ini gue juga suka pakai satu ad set atau satu targeting yang broad juga sebenarnya. Tapi dikosongin aja semuanya. Tapi kalau teman-teman lihat secara nyusun targeting nggak gitu gimana-gimana ya. Jadi it's matter of product, it's matter of konten iklan. That's why gue lumayan go hard di konten iklan. Dan sekarang ini beberapa teman-teman juga memutuskan untuk kayak ya udah kalau gitu daripada gue bikin produk yang banyak, gue bikin konten iklan aja yang banyak gitu. Cuman satu hal yang gue lihat dari konten iklan teman-teman yang memang semacam dipaksakan gitu ya, itu harus hati-hati karena nanti kesannya, oh karena yang penting konten, berarti gue yang penting quantity aja banyak-banyakan gitu loh. Tulisannya nanti ngasal atau desainnya jelek, itu juga sama aja gitu loh. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah juga kualitas dari konten iklannya juga gitu. Nah, gue cuma mau sharing gitu isi dashboard gue. Kalau teman-teman ada pertanyaan gitu ya mengenai isi dashboard, ada yang mau diketahui, silakan komen aja di bawah. Siapa tahu bisa jadi referensi gue juga untuk membuat konten yang berikutnya. Oke? Itu dulu buat hari ini dan nanti kita ketemu lagi di next video ya.